Lain kali kalau Cinta tidur, kamu langsung pindahin aja ke kasurnya, jangan dibiarin tidur di sini. Terus habis ini, kamu selesain semua pekerjaan kamu ya. Jangan selalu deket-deket sama Cinta. Tapi Bu Mala bilang saya itu di sini bekerja untuk menjaga non Cinta. Kalau saya nggak boleh mengerjakan pekerjaan itu, lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu salah, Safira. Justru kalau kamu nggak bawa anak itu ke dalam hidup kita, semuanya kan baik-baik aja. Sekarang dengerin Mama ya. Jangan pernah macem-macem sama Anissa dan bikin dia curiga. Kamu nggak usah bodoh. Dan saya putuskan, Anissa tetap kerja di rumah ini dan tinggal di rumah ini. Titik. Maaf, maksud saya belum terbiasa aja ada orang lain yang mengasuh Cinta. Karena selama ini, saya mengasuh Cinta selalu sendirian. Maaf kalau omongan saya membuat kamu tersinggung. Kalau bukan sayuran di rumah sudah habis, mendingan aku cari Al. Tapi ya, sekarang aku harus masak. Nanti Mas Rahmat ngamuk lagi. Gue yakin, cepat atau lambat, Alvaro bakal nemuin ibunya. Dia kan nggak bisa jauh dari ibunya. Jadi, gue tinggal ngawasin bini gue. Benar kan yang gue bilang? Alvaro nemuin bini gue. Halo Pak Rahmat, gimana? Bapak sudah tahu di mana posisi anak Bapak? Iya bos, saya melihat Alvaro di pasar malam bos. Di dekat rumah saya, Jalan Sukarela. Oke kalau gitu, terima kasih. Halo Hardi. Sekarang Alvaro ada di pasar malam di Jalan Sukarela. Kali ini saya mau jangan sampai lolos. Ngerti kamu? Ma. Al baik-baik aja kan? Nak? Kamu gak apa-apa kan? Nak? Di sini, jangan di sini, jangan di sini. Ikut aku, ikut aku. Saudara Alvaro. Anda kami tangkap atas pembunuhan Bagas. Bawa dia. Enggak Pak, enggak. Anak saya enggak salah Pak. Dia enggak ngebunuh Pak, enggak. Enggak, jangan Pak, jangan. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan Pak, jangan. Maaf, Bu. Kami akan memproses anak Ibu di kantor polisi. Ibu tenang dulu ya. Anak saya enggak salah Pak, lepasin Pak, saya Ibu tenang dulu. mohon. Bawa dia. Enggak. Lo bawa dia sekarang, Ma. Lo bawa dia, Ma.
Rasain lo Alvaro. Dasar anak durhaka. Kinan, ya, harus ke rumahnya Kinan. Cinta udah tidur sayang. Aku bawa ke kamar ya. Ya udah, kasihan dia capek kayaknya. Kenan, Bu, ibu siapa, Bu? Pak tolong Pak, saya harus ketemu sama Kenan Pak. Ibu ada perlu apa mau ketemu Bapak? Ya Allah Pak, saya ini mamanya Alvaro. Bu. Tolong Pak, tolong. Saya harus ketemu sama Kenan. Bu. Ini penting sekali Pak. Bu, mohon maaf, Bu. Bapak sedang istirahat. Saya nggak berani membangunkan Bapak, Bu. Jadi, Bu, silakan, Bu. Tolong Pak, tolong. Saya harus ketemu Pak. Nggak bisa, Bu. Mohon maaf, Bu. Silakan, Bu. Siapa itu? Ngapain nih teriak-teriak? Coba kamu lihat nih. Tunggu bentar ya. Bu, Bu. Kenan ini tante Kenan. Kenan. Bu, tolong. No. Tolong nah. Alvaro nah. Alvaro kenapa tante? Alvaro ditangkap polisi nah. Dia dituduh membunuh Bagas. Nah, Kenan tahu kan kalau Alvaro tidak mungkin membunuh temannya sendiri. Tolong bebaskan. Iya, Bebaskan Alvaro. Tolong. Baik. Kinan pasti akan bantu ya. Tante tenang dulu ya. Ayo, sekarang kita pergi ke kantor polisi. Sayang, aku pergi dulu ya. Iya sayang. Al ditangkap. Gawat. Kalau Alvaro ngaku ke polisi tentang cinta gimana? Ya ampun. Semoga Al nggak buka mulut. Nggak akan aku biarin mereka semua ngambil cinta dari aku. Kira-kira handphonenya bisa bener lagi nggak ya, Zah? Insya Allah bisa teh. Bismillah aja. Ini Mbak handphonenya. Udah bener, Mbak? Iya sudah benar. Alhamdulillah. Coba dicek dulu teh. Alhamdulillah. Tunggu, ini ada miss call dari Pak Nugroho. Ada beberapa. Mungkin itu kabar baik teh. Coba ditelepon balik. Jangan-jangan kabar soal Naila. Halo Bu Anissa. Pak Nugroho. Pak, aduh maaf Pak. Handphone saya itu sempat rusak, ini baru banget nyala. Ada apa Pak? Kami sudah menemukan pembunuh Bagas. Dan saya yakin sekali, sebentar lagi kita akan menemukan keberadaan Naila. Alhamdulillah. Siapa Pak pembunuhnya? Alvaro. Ya sudah Ibu ya, nanti kita bicara lagi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih infonya. Baik Bu. Apa teh kata Pak Nugroho? Pembunuh Pak Bagas sudah ketangkap. Siapa? Pak Alvaro. Zah. Tete tuh masih nggak habis pikir deh. Bener kan? Temennya sendiri yang ngebunuh Pak Bagas. Aku juga nggak nyangka teh. Kenapa Alvaro bisa setega itu ya? Ngebunuh sahabatnya sendiri. Dan motifnya apa sih sebenarnya? Terus hubungannya sama Naila anak teteh apa? Itu yang lagi Teteh pikirin. Kenapa Alvaro sampai nggak mau kalau rahasia itu terbongkar? Ya udah sekarang kita tungguin kabar dari Pak Nugroho aja teh. Kita kan nggak bisa nebak-nebak tanpa adanya bukti. Sekarang kita lanjut kerja lagi aja teh. Nanti teteh ke kamar Bu Safira. Siapa tahu kan dia butuh sesuatu. Nanti aku kerjain yang lain ya. Yuk, kita ganti baju dulu. Maaf Bu. Non.
tadi mau beresin kamar. Sama sekalian mau nanya ke ibu, mungkin ada yang perlu saya ambilkan. Mungkin ibu perlu sesuatu. Di, bagus nggak? Bagus sekali, Non. Sayang. Kamu tolong bersihin kamar ya. Iya, Bu. Tanggal ini kan tanggal yang sama pada saat Naila diculik. Nyonya Safira hamil di luar nikah, Mbak. Saya itu lihat sendiri kok. Waktu setelah Nyonya Safira menikah, masuk ke rumah ini, Nyonya Safira bawa anak usia 6 bulan, Mbak. Bu Safira di sini juga nggak kelihatan lagi hamil. Kalau memang dia sudah hamil sebelumnya, harusnya di foto ini perutnya udah membesar. Tapi ini enggak. Aku harus kasih tau Aziza sekarang. Zah, kamu lihat nih. Kamu lihat tuh. Kamu lihat foto Bu Safira dan Pak Kenan dan teman-temannya. Terus kamu lihat tanggal fotonya. Lihat mereka ada di mana? Mereka ada di puncak. Di tanggal yang sama pada hari Naila diculik. Sekarang kamu fokus lagi lihat foto Bu Safira di sini. Kamu lihat. Dia nggak dalam keadaan hamil. Emangnya Mbak Safira kenapa, Teh? Bi Entin yang kerja di sini kemarin itu bilang kalau Bu Safira pada saat menikah dengan Pak Kenan, dia itu begitu masuk ke rumah ini udah membawa bayi usia 6 bulan. Maksudnya? Artinya ada yang nggak benar ini, Zah. Coba kamu pikirin gimana ceritanya menikah udah membawa bayi usia 6 bulan, tapi di foto ini pada saat mereka di puncak, Bu Safira gak dalam keadaan hamil. Berarti dia itu Naila anak Teteh. Bener, Zah. Gak heran kenapa Teteh tuh merasakan ikatan batin yang sangat kuat sama Non Cinta. Teteh sabar, Teh. Teteh jangan gegabah. Teteh perlu bukti yang kuat, Teh. Oke, Teteh akan melakukan tes DNA lagi untuk mendapatkan bukti yang kuat. Untuk apa? Apa Teteh nggak kapok sama kejadian kemarin sama Bu Sarah? Teteh ngakuin tes DNA dan apa hasilnya? Dugaan Teteh salah kan? Malu, Teh. Jangan sampai Teteh mempermalukan diri Teteh sendiri lagi. Masih mending Bu Sarah itu bukan siapa-siapa kita. Nah ini, Mbak Safira, Mas Kenan, mereka itu majikan kita, Teh. Apalagi kita harus menghadapi Bu Mala yang baik banget. Udah mau menerima kita kerja di sini. Pokoknya aku nggak setuju kalau Teteh mau tes DNA. Ini bukan soal kebaikan. Ini masalah hak Teteh. Hak Teteh untuk mendapatkan anak Teteh kembali. Hak Teteh sebagai seorang ibu. Tapi Teteh nggak bisa nuduh mereka gitu aja. Jangan hanya dengan karena foto itu, Teteh mau langsung tes DNA. Dan kalau misalnya Teteh sampai ngelakuin tes DNA, sama aja Teteh nuduh kalau Mbak Safira itu yang udah menculik Naila. Sebaiknya Teteh mengurungkan niat Teteh itu. Enggak. Karena Teteh yakin kalau Non Cinta itu adalah Naila anak Teteh. Teteh jangan ngomong yang enggak. Aku tahu Teteh udah kehilangan anak Teteh, tapi anak Teteh itu bukan Non Cinta. Mereka tuh nggak mungkin melakukan tindak kejahatan, menculik anak dan mengakui itu sebagai anak mereka. Kalau yang di foto itu Mbak Safira nggak kelihatan hamil, ya mungkin waktu ke puncak Mbak Safira udah melahirkan Non Cinta.